Ya, teman-teman, kita balik lagi untuk update emiten punya teman-teman bagian kelima, teman-teman. Bagi yang baru gabung, silahkan dibaca terlebih dahulu. Sebelum kita ngebahas emiten punya teman-teman, seperti biasa saya mengingatkan teman-teman ya, beli saham itu di bawah, jangan sampai di atas. Walaupun teman-teman beli di atas, tetap harus memikirkan rencananya mau apa. Di bawah juga sama, teman. Apabila teman-teman punya rencana di atas ataupun di bawah, sebenarnya bisa baik-baik saja gitu, teman-teman ya. Terus jangan pernah all in, teman-teman, di bursa itu ya, di saham itu ya. Oke, teman-teman, kita bahas emiten. Tapi sebelum bahas, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang senantiasa memberikan dukungan, baik jangan lupa subscribe, like, komentar, serta nge-share juga video-video ini. Tanpa ada teman-teman, video ini tidak akan bermanfaat, karena yang dibahas adalah emiten punya teman-teman sendiri ya. Terus kepada yang telah mendoakan saya juga terima kasih ya. Mudah-mudahan doa teman-teman dikabulkan dan dikembalikan lagi kepada teman-teman ya. Yang memberikan super thanks ya, terima kasih. Mudah-mudahan super thanksnya digantikan 10 kali lipat dan dikembalikan lagi kepada teman-teman. Baik teman-teman, kita langsung aja bahas emiten teman-teman ya. Oh ya teman-teman, sebentar ya. Nah ini teman-teman adalah emiten-emiten yang sudah dibahas ya, dari nomor 1, 2, 3, dan 4. Mungkin ada sebagian di tanggal berapa ini, tanggal 24 juga sama ya, tanggal 24 nih ya. 1, 2, 3, 4, ke bawahnya belum kebuka. Nah, bolehlah teman-teman lihat-lihat dulu, nanti kalau udah cocok ya silahkan teman-teman. Mungkin dari sini kalau ini secara TA aja yang ini teman-teman ya, belum ada isiannya. Nah, secara TA aja yang info saham kawan ini punya teman-teman ini ya. Nah, yang sudah ada isiannya nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, sekarang nomor 5. Nanti mungkin habis nomor 5 kita akan bahas dulu untuk bacain komentar ya. Mumpung di hari Sabtu lagi santai, apalagi liburnya agak panjang. Kita santai-santai aja teman-teman ya. Oke, teman-teman sudah di situ ya. Kita bahas emiten punya teman-teman ya. Selanjutnya ada meja teman-teman ya. Meja. Kita lihat isiannya. Wow, meja sudah tinggi teman-teman ya. Sudah tinggi, tapi sebelumnya kita lihat dulu di sini apakah masih bisa ke atas atau sudah over ya. Wow, udah over teman-teman ya. Untuk 10 tahunan udah over. 1 tahunan juga sudah over ya. Harga tertingginya sudah dicapai. Jadi ini harga tertinggi baru, dan Fik ini punya Bandar, hati-hati ya. Dan si Bandar Poren tapi terus-terusan ngambil teman untuk meja. Ini meja sudah tercapai ya, tanggal 30 bulan 10. Berarti ini lanjutin aja teman-teman, kalau yang punya sahamnya lanjutin aja. Kenapa? Karena si Bandar Poren belum jualan. Tunggu aja si Bandar Poren sampai jualan, benar-benar jualan teman-teman. Ini cenderung memberikan keraguan kepada teman-teman mungkin ya, karena sudah nempel terus ya, balik nempel lagi ya. Nah ini Bandar Poren belum jualan teman, entah mau dijual di harga berapa. Ikutin aja MA10 sama MA20 nya. Kalau sudah mulai ada tikunganmu ke bawah ya mungkin teman-teman harus hati-hati ya. Nah ini Bandar Poren, Bandar Loka juga akumulasi lagi, terus dimaaf terus harganya ya. Per tanggal 24 itu si AK sudah ngambil 2,1 miliar lagi. Terus si apa lagi? Terus untuk lokalnya juga ada si, mana lokalnya? Masih AT semuanya sih. Bentar. Si AT juga sudah ngambil 3-4 miliar lagi. Jadi AT ketemu AT ya. Oh AK ketemu AT ya. Jadi di lokalnya ada si AT, ada si AN ya, tapi yang paling banyak si AT ya. Terus si Porennya juga si AK ya, si CC juga sudah mulai masuk. Nah si AK ketemu AK itu AK ngambil 2,7, cuma jual 580 juta aja. CC ngambil 1,2 atau 34, baru jual 10. Artinya dia masih banyak barang teman-teman, dia harus jualan di atas. Maka ikutin aja MA10 nya selagi tidak jebol dan MA10 tidak menghadap ke bawah, kemungkinan masih terus di up teman-teman ya, karena mereka juga harus jualan. Kalau Bandar Lokal kemarin sudah jualan di beberapa hari ini, dari mulai tanggal 27 ini sudah mulai jualan di harga atas. Nah per kemarin itu tanggal 24 ternyata dia ngambil lagi berbarengan dengan si Bandar Poren ya. Nah ini yang belum jualan itu Bandar Poren, soalnya bahwa Bandar Poren ngambil dari sejak tanggal 15 November teman-teman ya. Kalau kita ukur 15 November, nah ke sini baru berapa persen?
35 persenan teman-teman, hati-hati ya. Ini kenaikannya sudah berapa persen? Udah 153%, maka berhati-hatilah teman-teman ya. Nah, apakah ada area-area yang harus diwaspadai? Ya, ada teman-teman ya. Kalau teman perhatikan, kita besarkan dulu. Nah, ini adalah area yang harus diwaspadai. Kemarin sudah dibahas di area sini ya, 296. Nah, ini ada lagi. Ternyata di sini ada isi ekor hijau lagi teman-teman ya. Ekor hijau juga sudah menanti untuk dituruni. Jadi kalau sudah mulai ke arah ke bawah menuju ke bawah, hati-hati EMA 10-nya kan. Kalau sekarang masih menuju ke atas teman-teman ya, lagi menuju ke atas juga cenderung bagus. Si bandarnya bagus ini teman-teman ya, cenderung kalau mau naik itu seperti ini. Naik sideway, naik lagi, sideway lagi, naik lagi, sideway lagi, terus gitu. Enggak seperti yang lain-lain naik gitu, seperti itu. Ini cenderung bagus, jadi dia tidak kena yang namanya hukuman dari bursa ya. Oke teman-teman, untuk si meja seperti itu ya. Jadi masih bagus untuk akumulasinya. Terus di markup harga tinggal nunggu si porennya jualan teman-teman ya. Oke, nah ini gap-gap sudah ketemu semua, artinya PR dia sudah selesai ya. Nah, seperti naik di sini kan kenaikannya dedet langsung kena suspend teman-teman. Kalau di sini kan cenderung bagus dia naiknya. Cenderung step by step, ada naik, ada turun, ada naik, ada turun, itu cenderung bagus yang begitu teman-teman ya. Oke, meja seperti itu. Lanjut ada Widi. Widi itu akselerasi teman-teman ya, bukan FCA, akselerasi. Nah, ini targetnya 24. Kemarin tanggal 22 sudah nandain lagi mau ke arah atas, mau menjemput PR-nya mungkin di arah 19 ya, 19 sama ada juga di angka 20-nya itu ada gap. Nah, kalau dia turun, MA10 kan lagi turun teman-teman ya. MA10 lagi turun, maka dia kemungkinan akan ke bawah. Soalnya 2 hari ini sudah ada penjualan daripada bandar lokalnya ya. Bandar poren cenderung kemarin ngambil sedikit teman-teman ya. Siapa bandar poren ya? Ada cuma 160.000. Sedikit ya. Untuk ukuran poren ya sedikit lah teman-teman, segitu ya. Ya, tuh 150 cc ya, ngambil sedikit banget. Nah, teman-teman ini hati-hati karena si MA10 sudah menuju ke bawah. Sudah mulai dead cross ya. MA10 memotong MA20 dan bandar lokal cenderung jualan. Tapi bandar lokal kemarin ngambil ada sisa sedikit. Apakah dia akan jualan sideway kan atau ke bawahnya? Saya pikir sih lebih baik ke bawah dulu ya, menuju angka 14. 14 jebol. Nih, di tahanan selanjutnya 12, 11 sama di akhirnya 10 ya. Kalau dia dikembalikan lagi ke 10 bagus. Kenapa? Menutup PR-nya. Kalau sudah PR-nya tertutup, kemungkinan ke atas juga enak, tidak akan turun-turun lagi terlalu dalam. Biasa step by step. Kalau ini kan dem kan diturunkan enaknya aduh. Ini yang ini naiknya enak, turunnya nggak enak ya. Beberapa kali ARB tapi tidak bisa keluar. Di sini tidak bisa keluar. Kalau di sini masih bisa keluar nih. Ini kan masih bisa keluar karena masih ada shadow. Tapi kalau sudah ini tidak bisa keluar. Ya, hati-hati aja kalau sudah naiknya dem seperti ini teman-teman ya. Oke, jadi isian Widi itu bandar lokal cenderung masih ada di dalam, sedikit demi sedikit dia dikeluarin. Tunggu kalau dia emang mau putar balik, biasanya suka ada pengambilan lain daripada bandar lokal, karena kecenderungan ketika bandar lokal ngambil maka si emitennya di up teman-teman ya. Perhatikan di sini bandar lokalnya ngambil maka di up teman-teman ya. Oke, untuk Widi seperti itu ya. Lanjut ada emiten RCCC. Nah, RCC-nya 3 kali teman-teman ya. Nah, kemarin nyusep lagi teman-teman, tapi dia ada tekanan dari bawah ya. Ada dorongan, bukan tekanan, dorongan dari bawah. Cuman perhatikan teman-teman, ini penurunan dari tingkat kenaikannya ada berapa persen? Sudah 48% teman-teman. Harusnya sih udah kena SP gitu ya. Harus kena apa dia ke 50 ditanggungin kali ke 55 ya. 58, 55, 54 ya di sini nih. Di garis yang saya gariskan di 142. Tapi mulai ada dorongan, mungkin ini lagi diperhatikan dulu sama bursa ya. Nah, perhatikan untuk si RCCC ini poren teman. Perhatikan poren terus ngejual. Perhatikan poren dari mulai tanggal berapa nih? 27 ya, terus ngejual. Bandar lokal. Nah, bandar lokal itu ngambil 2 hari, ngebuang 3 hari. Ini ngambil banyak, buang agak banyak juga. Ini masih ada sisa barang untuk bandar lokal ya. Apalagi kalau kita hitung dari tanggal 2 Januari masih ada barangnya ya. Cenderung masih 1/4. Kalau dia ngebuang mungkin tinggal 3/4 lagi dia mau ngebuang ya untuk bandar lokalnya. Nah, kemarin juga sudah mulai ngebuang lagi gitu ya. Sekarang sudah sekitar berapa persen ini?
48% ya, tanggung kali ke 50% ini. Kita cek untuk keterangannya sepatu sudah ada suratnya sudah keluar. RCCC itu umaknya sudah keluar tanggal 22 Januari teman-teman ya. Jadi 26 pernah diumakan, 22 juga diumakan ya. Nah, kita cek untuk suspensinya RCCC kena enggak? Ya, belum keluar teman-teman, tapi kalau untuk umaknya sudah keluar tanggal 22 ya. Nah, itulah yang menjadi ini karena penurunan aja teman-teman ya. Jadi si RCCC ini keluar surat peringatannya untuk diumakannya itu karena penurunan ya, karena penurunan yang sangat signifikan. Keluar surat tanggal 22. Mana 22? Sini ya. Nah, di sini keluar waktu kita bicarakan itu ya, di sini. Maka ini sudah menantang bursa 2 hari, berarti ini harusnya disuspend. Maka teman-teman tunggu aja suratnya. Kalau dia tidak di-up berarti suspend akan keluar. Teman-teman nanti bagaimana kalau keluar suspend? Tunggu aja. Cuma 1 hari kok di suspendnya. Nanti kalau masih diturunin juga selama 3 harian, biasa suspend yang kedua keluar, maka terjadilah suspend selama seminggu, terus di FC-kan selama seminggu. Itu kalau terjadi rencananya suspensi ya. Cuman kalau tidak, dia cenderung ditahan sekarang teman-teman. Nanti kalau mau ngambil, perhatikan MA 10-nya. Nanti juga kalau ada kenaikan, hanya kenaikan sementara biasanya kalau MA 10-nya masih ngegantung di atas. Upayakan nanti kalau mau ngambil lagi atau average, teman-teman MA 10 sudah mulai di bawah candle ya. Itu upaya teman-teman untuk menjaga dia itu masih mau uptrend atau tidak. Dan upayakan si ujungnya menghadap ke atas teman-teman ya. Jadi itu pertanda dia mau up ya. Nah, karena si Bandar Foreign terus-terusan ngebuang teman-teman ya. Ini ngebuang. Bandar Foreign itu sudah banyak teman. Perhatikan di sini ngambil. Di sini dia buang hanya sedikit. Ngambil lagi. Nah, ini acara pembuangan. Kok katanya seperti yang jualan di bawah? Tidak teman-teman, mereka tidak jual di bawah teman-teman ya. Bahkan mereka punya di harga yang paling bawah juga ada teman-teman si Foreign ini ya. Jadi jangan khawatir dia jualan di bawahnya. Wah, kata dia sudah ngambil tinggi kok bisa jualan di bawah. Ingat teman-teman ya. Ingatnya apa? Ketika saya seorang penjual, ketika modal sudah kembali, baik berupa modalnya sudah kembali, untungnya sudah didapat, adapun sisa barang adalah dihitung sebagai keuntungan. Mau dijual di harga berapa apa aja, di berapa aja dia tetap untung teman-teman. Itulah prinsip seorang penjual teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi RCCC seperti itu ya. Jadi tidak ada keterangan di nego. Saya suka jarang meriksa nego teman-teman ya. Ternyata kalau saya perhatikan, ternyata teman-teman teliti luar biasa ya. Saya malah tidak menjual di pasar nego karena saya yang terlihat hanya di lukisan aja teman-teman ya. Sebenarnya kalau untuk nego ataupun istilahnya kayak gini-gini itu istilahnya sudah urusan bandarmologi gitu teman-teman ya. Mungkin kita juga harus tahu teman-teman. Cuma kalau nego kan di sini tidak ada gitu ya. Saya tidak punya catatan nego di sini, maka hanya harus dicek secara manual gitu ya untuk nego itu. Nanti mungkin kedepannya kita akan cek lah teman-teman ya untuk nego itu. Terima kasih teman-teman atas masukannya. Oke, jadi RCCC hati-hati ya. Nanti kalaupun ada pantulan, biasanya suka pantulan sementara. Lebih baik teman-teman kalau mau average ataupun teman-teman nyangkut atau teman-teman mau beli ya, upayakan MA 10 di bawah candle. Walaupun ada kenaikan sementara, biasanya sudah agak lumayan, 2 atau 3% atau 5% juga ambil aja teman-teman untuk kenaikan sementaranya. Karena kalau teman-teman perhatikan, kita lihat RCCC seperti apa. Nah, sedikit lagi menyentuh harga murahnya di angka 123 teman-teman. Bahkan kalau dia jeblos bisa ke angka 69 teman-teman ya. Saya aja menarikkan penurunan ke angka 107 sama di angka 141. Mudah-mudahan ditahan di sini dulu. Kalau mau turun harusnya ditahan di dulu biar nggak kena UMA dan suspend. Tapi kalau dia memaksakan ke sini berarti dia harus kena suspend dulu ya. Mungkin mereka lelah untuk berjualan, akhirnya ya udah istirahatkan dulu lah gitu kan. Karena suspend UMA itu salah satu strategi loh teman-teman ya yang dilakukan seorang bandar. Oke, nanti kita jelaskan lah untuk itu teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin seperti itu ya yang bisa saya jelaskan kepada teman-teman. Mudah-mudahan membantu teman-teman dalam berinvestasi.
tidak ada ajakan untuk menjual ataupun beli. Ini sebagai media pembelajaran kita sama-sama. Analisa saya silahkan dibandingkan dengan analisa teman-teman sendiri di rumah. Dan sekarang kenapa saya tidak melakukan rekomendasi? Sudah banyak teman-teman channel-channel yang melakukan rekomendasi. Lebih baik saya membahas emiten teman-teman sendiri. Siapa tahu analisa saya dengan teman-teman ada persamaan. Kalau ada perbedaan wajar, kenapa kepala kita berbeda. Kalau kita menemukan suatu masalah, mari kita berobat bareng teman-teman ya. Siapa tahu obatnya ditemukan sama-sama. Sekian dan terima kasih. Salam teruntuk di rumah dan ciao.